Assalamualaikum, ketemu lagi di YouTube channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga. Di awal video ini suami aku mau berangkat kerja. Pamitan dulu ke rumah mertua, dan setelah suami aku berangkat lanjut ya, aku mau bikinin bekal buat kakak Naila karena aku nggak masak, jadi bekalnya cukup dengan telur dadar aja. Gak apa-apa katanya, yang penting bawa bekal karena kelas kakak itu adanya di atas, jadi dia suka males buat turun ke kantin. Ini juga aku bikinin sarapan buat si abang ya. Aku langsung ambilin nasinya, dan ini juga sarapannya sama pakai telur dadar. Karena abang di sekolahnya dapat MBG, jadi abang tuh nggak pernah aku bawain bekal. Di sini telur dadarnya aku tambahin kecap sama saus aja. Oh iya, ini adalah salah satu cara aku buat memanggil dia kalau udah aku bawain makanan. Denger ya teman-teman, dan ini lucu sih. Atas nama Alkorni, atas nama Alkorni. Bilang apa? Well, ya begitulah cara aku buat manggil si abang. Halo, pas pesanan makanan dia tuh udah siap, jadi aku manggilnya kayak gitu ya, buat lucu-lucuan aja. Balik lagi ya ke video aku. Kali ini videonya ada si anak bayi ini nih, bayi sonhorek aku. Dia itu ya Allah, masya Allah banget dah, keponya luar biasa, masya Allah, dia tuh pinter banget. Lihat aja nih tingkahnya, lucu banget. Gak apa-apa ya teman-teman, aku bikin video dia tuh agak panjang. Ini akan menjadi sebuah kenangan buat dia nanti kalau dia udah besar. Ya Allah, lucu banget deh. Ini dia ngerangkak dari dalam, dan dia tuh pengen main. Ini tuh belum mandi, dan dia tuh katanya kakinya tuh kayaknya sih kotor gitu, dia tuh dipegang-pegang gitu kakinya. Nah ini dia tuh tangannya, dia colek-colek ke bawah. Masya Allah, sehat-sehat ya Rasya. Lanjut ya teman-teman, abis aku mandiin bayi, aku lanjut buat belanja. Di sini aku ada beli sayuran, juga aku beli ayam. Dan tadinya tuh aku nggak mau masak, cuman ya udahlah belanja aja dulu. Setelah itu juga aku lanjut beli bubur bayi. Di sini aku beli bubur bayi 5.000, dan aku bawa tempatnya sendiri. Beres beli sayur, beli ayam, dan juga beli bubur, lanjut ya. Di sini aku suapin anak bayi aku. Alhamdulillah kali ini gak terlalu banyak drama untuk nyuapin bayi. Lumayan banyak yang kemakan, dan ini tuh posisinya nih, bayi aku tuh udah ngantuk teman-teman. Dia tuh udah payah banget gitu matanya. Nah di sini dia udah mulai ngelepehin makanannya, dan dia tuh udah ngantuk banget gitu. Jadi aku paksain dulu nih, ayo Rasya bangun gitu, sampai dia tuh melek gitu, nggak jadi tidur, melek. Aku suapin lagi, dan ini dia sudah menyerah. Dia udah ngantuk banget dan akhirnya tidur. Ini di siang harinya si abang pulang dari sholat Jumat, dia bawa besek dari Jumat Berkah. Alhamdulillah, dan dia unboxing, isinya ada nasi, mie sama telur gitu, mie goreng. Karena sepagian tadi itu aku nggak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman, karena bayi aku tuh hari ini tuh agak manja gitu, dia tuh rewel gitu. Jadi ya udahlah, aku fokus aja sama bayi. Kerjaan aku ini nggak bakalan nangis. Kalau bayi aku tuh kan udah pasti nangis ya, kalau nggak ada emaknya tuh rempong gitu dia. Jadi ya udahlah, pekerjaan ini tidak akan menangis. Baik, menurut aku fokus aja dulu deh sama bayi, biarin aja kerjaan ini nanti aku selesaikan.
Dan pada akhirnya aku beresin rumah ini itu jam 1 siang ya teman-teman, karena hari ini tuh hari Jumat, jadwalnya abang buat eskul futsal. Jadi dia tuh minta dianterin, karena biasanya tuh kalau futsal aku nungguin dia gitu, nemenin dia sampai selesai latihan futsalnya. Abang itu udah selesai sholat Jumat, aku bilang ke dia, ini jagain adeknya. Mamahnya mau beres-beres dulu, jadi nanti ketika pulang dari latihan futsal lihat rumahnya rapi, jadi mama nggak pusing, aku bilang gitu ke dia. Jadi abang jagain adek. Dan ya seperti yang sudah kuduga, dia bawa adeknya ke rumah mertua aku, dan akhirnya ujung-ujungnya ya mama mertua aku yang jagain ya teman-teman. Ya namanya juga bocil itu nggak bisa diandelin gitu, walaupun cuma jagain adeknya tetep aja ujung-ujungnya ya neneknya deh yang jagain. Sebenarnya tuh nggak enak hati banget kalau buat nitipin lama-lama gitu, tapi ya udahlah, aku usahain nggak lebih dari 1 jam aku nitipin anak bayi. Karena kalau siang kayak gini tuh jam istirahatnya si mama, jadi aku tuh kayaknya nggak enak gitu kalau ganggu jam istirahatnya. Tapi ya udahlah ya, mau minta tolong ke siapa lagi aku tuh. Ya udah deh, akhirnya tetap aku titipin juga. Dan di sini balik lagi ke videonya teman-teman, aku beresin kamar, aku pungutin nih mainan yang berserakan di sini, aku sapu-sapu kolong-kolongnya. Ya biasalah, kalau di kolong tempat tidur pasti ada aja harta karun yang tersembunyi gitu, entah mainan, entah sampah apa gitu, ada aja gitu di kolong kasur tuh. Teman-teman gitu nggak sih, apa cuman ada di kolong kasur aku doang gitu mainan-mainan atau benda-benda yang suka nyelip di kolong kasur? Boleh ya komen-komen sharingnya di bawah. Lanjut, aku nyapu di bagian depan kamar ini tuh ya teman-teman, jadi depan TV kayak gini aku sapu-sapu. Aku berusaha buat cepet gitu noh. Kali ini aku berusaha bikin video dengan berbagai macam angle dari berbagai macam arah supaya teman-teman tuh bisa enjoy nontonin video aku. Ya namanya juga belajar, masih banyak kekurangan, mohon dimaklum ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa ya dukung channel aku dengan cara like, comment, and subscribe. Voice over aku kali ini itu malam-malam, jam 11 malam, mumpung bayi aku tidur. Jadi ya udah aku sempetin buat voice over yang tadinya aku ngantuk. Tiba tuh seger gitu matanya, jadi ya udahlah, lebih baik aku buat isi voice over video aku ini sambil diedit-edit, siapa tahu bisa cepet tayang ya teman-teman. Oh ya teman-teman semua lagi pada ngapain nih nontonin video aku? Boleh ya sharing-sharing kolom komentar aku. Gak terasa nyapu udah sampai depan rumah aja. Alhamdulillah, nyapunya kelar dan lanjut aku di sini mau ngepel. Balik lagi ke video aku ya teman-teman. Di sini tuh aku lanjut buat ngepel. Ini tuh aku udah buru-buru banget, takut udah keburu jadwal futsalnya abang gitu loh. Dia tuh kan futsalnya tuh jam 2. Jadi aku mesti buru-buru, dan ini tuh hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat tuh rasanya tuh waktu cepat banget ya. Ada yang rasa gitu juga gak sih? Apa cuman perasaan aku aja nih? Lanjut, abis ngepel dari kamar aku, sekarang kamarnya kakak Naila. Setelah beresin bagian kamar aku sama kamarnya kakak, lanjut aku di dapur ya teman-teman. Aku ngepel bagian dapur, dan di sini tuh aku percepat aja videonya biar teman-teman semua yang nonton jadi nggak bosen.
Aku tuh udah bingung ya mau bahas apa lagi di dalam video kali ini. Sebenarnya sih pengen banget gitu diselingin sama lagu-lagu gitu. Cuman kan sekarang itu apa-apa kena copyright. Apa-apa kena copyright. Bagi aku yang pemula ini, kalau aku tempelin lagu nanti ternyata kena hak cipta. Jadi mau kapan monetisasinya gitu. Jadi aku putusin ya udahlah, nggak usah pakai diselip-selipin lagu. Semoga teman-teman semua tetap enjoy ya nontoninnya. Aku ambil video ini tuh di hari Jumat, dan aku voice overnya itu nggak sekaligus langsung beres ternyata. Kemarin di hari Jumat dan lanjut ini tuh aku voice overnya di hari Sabtu, karena kemarin aku udah keburu iseng gitu ya, aku voice over di jam 11 malam gitu. Ternyata aku iseng juga nih, udahlah aku putusin, udah selesai aja dulu gitu voice overnya kemarin tuh di hari Jumat. Dan sekarang ini di hari Sabtunya aku lanjutin lagi buat voice overnya, dan ini ternyata ya jam 11 malam lagi aja gitu. Aduh, ya udahlah ya, emang harus bisa bagi-bagi waktu, curi-curi kesempatan gitu buat ngisi suara kayak gini tuh. Karena aku tuh kan ya direcokin sama bayi aku ya, jadi kan susah gitu buat cari kesempatan waktu yang pas buat voice over gitu. Sementara tuh dari pagi itu kan aku ya fokus sama dia dan pekerjaan rumah yang sambil aku rekamin gini loh, kayak gini. Jadi ya udahlah ya, pengennya sih aku tuh konsisten gitu loh, pengennya mah ya sehari satu video yang aku upload, tapi ya udah, tidak usah memaksakan diri, sesempatnya aja ya. Minimal dalam 1 minggu tuh harusnya ada yang aku upload gitu ya, jangan blast gitu kayak kemarin ini bisa seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan gitu aku nggak upload video. Gimana ritmenya YouTube bisa baca gitu ya kalau aku tuh produktif, kalau ternyata aku tuh belum bisa konsisten gitu loh. Aku tuh pengen banget gitu loh konsisten, pengen semangat buat video, ngonten apa aja, dikit-dikit di videoin, dikit-dikit di videoin gitu. Buat stok video juga gitu di handphone. Nah, jadi nantinya tuh gampang gitu, aku tinggal edit. Padahal sih sebenarnya buat ngeditnya juga kan kita butuh mood yang bagus ya, buat ngisi suara, ngedit itu butuh waktu juga, butuh mood yang bagus juga gitu. Tapi ya udahlah ya, lanjut ya teman-teman. Aku mau nyuci piring dulu, dan ini videonya aku percepat. Sedikit cerita, nanti tuh di hari Minggu aku mau pergi sama Pak suami, sama anak-anak juga. Aku mau ajak keponakan aku. Intinya sih sebenarnya tuh aku yang minta ditemenin gitu sama keponakan aku. Kita ini ada rencana untuk lihat pesantren untuk kakak Naila gitu. Jadi aku minta ditemenin deh sama keponakan aku, yang kebetulan keponakan aku itu kan pernah sekolah di sana dan pernah mengabdi juga di sana. Jadi pasti banyak tahu tentang pesantren di sana. Nah, aku tuh nggak mau gitu kalau kita tuh sendiri aja tiba-tiba datang ke sana tanpa ada yang ngebimbing gitu, ngasih tahu ini tuh begini, ini tuh begitu gitu di pesantrennya tuh. Jadi kan kita lebih enak gitu nanya-nanyanya sama ponakan sendiri gitu, ketimbang kita harus tanya sama orang di sekitar sana gitu. Ya sungkan lah, ya malu lah, nggak enak lah gitu. Tapi kan kalau sama keponakan sendiri kan lebih terbuka gitu ya. Dan cuci piring aku kali ini udah mau selesai, dan ini aku tinggal nyuci sendok-sendoknya. Ini tuh pas suami aku tuh udah nyuruh aku tidur gitu, takutnya tuh kesiangan besok kita tuh mau berangkat pagi-pagi gitu.
Jadi aku bilang tuh tadi, iya sebentar aku tanggung, mumpung aku lagi semangat gitu, aku mau ngedit dulu. Dan ini kita udah tiba di sekolah, dan biasa ya ngetemnya di masjid. Ini tuh dekat lapangan futsalnya. Nah, kita di sini nontonin abang deh. Dan ini bayi, dia happy banget kalau udah bagian nganterin abangnya futsal. Dia ngerondong-rondong kayak gini nih. Nah, ya diikutin satu lagi. Nah, ini tuh bestie dari dalam kandungan kayaknya deh, karena dia tuh bedanya cuma 2 hari, lahirnya itu beda 2 hari, dan ketahuan positif hamilnya tuh kita di beda seminggu. Jadi katanya kelihatan kayak anak kembar gitu. Dan apalagi ini kita padahal nggak janjian loh, bisa-bisanya pakai baju samaan gini, belang-belang kayak gini. Dan ternyata aku pas di masjid juga, baju aku tuh ada yang kembaran juga gitu sama ibu-ibu di sana. Aduh, malu banget sumpah. Oke ya, sampai sini dulu video aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah sempatin waktu untuk nontonin video aku. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.